Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Benarkah Jaksa Pinangki tidak bertindak sendiri dan sejauh mana kemungkinan keterlibatan para oknum penegak hukum terkait kasus Joko Chandra? Sudah bergabung dari luar studio pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam Mbak Api. Iya, Kang Asep, bagaimana tanggapan Anda ini jaksa pertama, Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Bagaimana Anda melihat upaya dari pihak kejaksaan ini? Ya, saya pikir kan saya katakan pertama kali kita dengan Metro meributkan di awal bahwa ada oknum-oknum penegak hukum ya di samping penguasa dan pengusaha, dan saya kira penegak hukum tidak satu. Nah, kepolisian sudah ada 3. Nah, di kejaksaan kan tidak mungkin satu. Yang paling gampang standarnya 1, Vi ya. Nah, dia kan menurut pemeriksaan kejaksaan ada 9 kali keluar. 3 kali aja masa tanpa izin masa nggak diperiksa. 2 kali. Foto-foto itu kan di Instagram atau di media sosial telah beredar. Kenapa setelah diributkan oleh Metro kemudian media-media diributkan baru diperiksa? Ya, itu juga artinya apa? Apalagi saya kira Pak Bonyamin kan tuh Maki udah banyak datanya banyak itu ya, ada pertelepon dan sebagainya itu bukalah. Tidak mungkin saya pikir hanya satu oknum penegak hukum ya. Bahkan saya menarik ya, saya katakan tidak hanya sekarang kok. Karena saya yang memeriksa perkara ini sekali lagi ya. Saya tinggal salah satu hakimnya mungkin ya. Karena ingat saya pegang terdakwa Sari Sabirin, Joko Chandra sebagai saksi, Rudy Ramli sebagai saksi, Stiano Fanto sebagai saksi, ya almarhum baru sebagai saksi. Itu udah 20 tahun 17 tahun atau 20 tahun yang lalu sudah saya buka. Nah, sekarang paling gampang, buka ada berita acara pemeriksaan dulu Sari Sabirin sebagai terdakwa di Jakarta Pusat. Itu kan disebut oknum-oknum itu. Saya pikir tidak hanya berhenti di oknum penegak hukum yang saat ini, ya, buka termasuk yang dulu. Kenapa dulu tuntutan itu, mengapa putusannya bebas, mengapa di Mahkamah Agung Kasasinya bebas, buka seluruh oknum penegak hukum itu. Walaupun ada yang sebagian sudah almarhum, sebagian sudah tua renta, ya sudah buka supaya tidak hanya selesai di kamar sekarang. Kalau sekarang sakit datanya di Bonyamin punya itu. Tapi yang dulu itu fakta hukum loh, Vi, ada di berita acara di putusan Sari Sabirin. Saya adalah hakimnya. Jadi saya tahu persis ini permainannya dari awal. Kang Asep, kalau misalnya tadi Anda sampaikan bahwa jangan yang sekarang, buka saja yang dulu, ada fakta hukum yang bisa sebenarnya dibongkar untuk jika memang serius membongkar kasus ini gitu. Tapi Anda lihat dari pihak penegak hukum sendiri, dari kepolisian dan kejaksaan, apa iya mereka punya keseriusan sejauh itu? Ya, saya kira dengan kemarin kita apresiasi kepolisian telah membuka oknum 3 penegak hukum, kita kan salut ya. Nah, kenapa tidak dibuka gitu ya? Kalau dibuka cuma separoh-separoh, percuma. Saya pikir Joko Chandra bisa suruh cerita jadi JC, dia jadi kalkulator, kayak ceritakan semua. Jadi kalau hanya dibuka oknum penegak hukum di setiap institusi, sekali lagi, institusi penegak hukum dari penyidikan, penuntutan sampai putusan ini harus dibuka ya, sekali lagi. Gampang kok ngebukanya. Kalau yang sekarang kan data Bonyamin sudah teriak-teriak tuh, Maki punya data. Saya data yang dulu, buka ada berita acara, karena kita dulu kan PN Pusat sama PN Selatan. Itu perkaranya sama, BLBI itu ada 10 penyimpangan hasil pemeriksaan BPK. Nah, berita acara yang kami hukum dulu Sari Sabirin, itu kan menyangkut nama-nama mereka. Dan itu ada sekali gitu kan. Jadi sekarang kalau tidak dibuka ya, penegak hukumnya yang dulu maupun yang sekarang, ya percuma juga menyelesaikan. Dulu kenapa nggak selesai? Karena menyangkut rejim dulu kan. Baik, Kang Asep, kita harus jeda. Kita akan bahas soal kecurigaan banyak termasuk juga publik bahwa Jaksa Pinangki ini tidak bermain sendiri. Anda tadi menyampaikan 9 kali keluar negeri tanpa izin atasan, kok bisa? Apakah ternyata ada kaitannya dengan atasan langsung Jaksa Pinangki? Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik, Kang Asep masih bersama kami, Kang Asep. Ya, Mbak Pi, masih Mbak Pi. Ya. Kang Asep, kita lanjutkan. Tadi sebelum jeda saya bicara, kita akan bahas mengenai kecurigaan bahwa Jaksa Pinangki ini tidak bermain sendiri. Salah satunya belum terungkap juga siapa pemberi suap, dan itu juga siapa saja yang bermain di tubuh kejaksaan. Bagaimana membongkar ini? Menurut Anda benang merahnya akan kemana sih? Satu, ya tadi kan 9 kali, bahkan mungkin ada pihak lain lebih dari 9 kali, berkali-kali kan aneh kok berkali-kali nggak ada tindakan. Satu itu indikasinya. Kedua, kan aneh kita keluar pedomannya hari ini dicabutkan tingkat kejaksaan, bayangin ya, jangankan jaksa, hakim agung aja dipanggil KPK datang, masa jaksa enggak? Dan ingat ya, konstitusi kita mengatur harus dengan undang-undang. Kalau namanya pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, itu berlaku KUHP. Siapapun depan hukum sama, bukan pedoman. Sekali lagi kan, saya kasih contoh, jangankan jaksa, hakim aja. Maka saya bilang 2 indikasi. Kemudian indikasi kemarin terjadinya mutasi di kejaksaan kan dengan sekarang. Apapun alasannya, saya pikir ini rentetan-rentetan ini benang merahnya, maka saya menyarankan KPK harus mengambil alih sehingga memanggil para pihak-pihak ini supaya diperiksa oleh KPK. Ya,
Karena kalau ini nggak diperiksa oleh lingkungan sendiri, ya, padahal kan saya bilang Pinangki ini kejahatannya kan tidak satu hanya suapnya, tapi kan setidak-tidaknya dengan penggunaan surat palsu dan dia berangkat ketemu dan sebagainya, ini nyambung. Artinya apa? Tidak hanya sendiri, ada oknum-oknum penegak hukum lain yang harus dibuka. Saya pikir yang bisa membuka saat ini kepercayaan terlepas dengan perbedaan di antara kita terhadap KPK. Saya pikir KPK harus mengambil alih seluruh perkara ini gitu. Saya kira betul yang dilakukan oleh kepolisian. Alihnya seperti apa? Karena KPK juga menyampaikan belum juga bertemu dengan pihak Barreskrim dari kepolisian. Bagaimana koordinasinya? Ini ada kejaksaan, kemudian ada kepolisian, dan juga Anda mengatakan harus kasus ini diambil alih oleh KPK. KPK diberi kewenangan, lihat aja undang-undang tipikornya kan, yang belum dirubah pasal 6, pasal 9, dia punya kewenangan untuk mengambil alih supervisi. Nah, saya pikir dengan ajakan Kapolri kemarin, ya, dengan Barreskrim ngajak kepada Kapolri, ya, setidaknya sekarang KPK yang ngajak kejaksaan, bahwa ini biar masyarakat lihat, ini transparansi tadi saya katakan, ini perkara tidak hanya saat ini sedang kita ributkan Joko Chandra kan, ada saat lalu juga terlepas kita perbedaan di daluarsa. Cuman yang harus dibuka, yang buka ini hanya KPK menurut saya dengan kepolisian, karena menyangkut kepolisian sudah terbuka kan, dan mungkin sebentar lagi kan katanya kepolisian juga akan menetapkan pihak-pihak lain. Saya pikir pihak-pihak lain jangan sampai nanti tindak pidana umumnya ya tidak nyampe, karena kan curiga. Katakan aja ada tindak pidana lain ya yang kewenangan kepolisian bukan kewenangan kejaksaan, ya ditutupi oleh kemarin pedoman, tapi karena pedoman diributkan ini menyalahi konstitusi, menyalahi undang-undang, baru dicabut. Nah, saya kira indikasi-indikasi ini saya pikir bagi KPK untuk mengambil, karena untuk menyangkut pihak-pihak lain tadi yang harus disentuh gitu. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Kang Asep Iwan Iryawan di Prime Time News.